lingkungan hidup yang baik itu bukan cuma untuk kita nikmati, tapi itu juga harus dinikmati juga oleh anak cucu kita. Tapi yang menariknya Pak Jiwo ya, Bupati Kuburaya, dia terjun langsung loh. Iya. Waktu pemadaman akhir-akhir ini nih, ya. Saya rasa itu juga wujud dari komitmen lingkungan ya, yang ditunjukkan oleh tokoh politik gitu ya, kepala daerah. Dia harus terjun langsung. Harus. Gitu loh. Jadi, jalan rusak harus terjun, Bang. Harus terjun langsung biar tahu. Dalam konteks lingkungan tadi saya rasa clear ya, dia langsung ada dua yang saya catat, misalkan terkait dengan kebakaran, ya, kemudian yang kedua terkait dengan pencemaran air. Kemarin yang ada indikasi dari tambang ya. Nanti kan di Kuala Mandor ya. Beliau kan terjun langsung tuh. Gitu. Jadi itu ya saya sebagai warga Kuburaya juga gitu ya, saya memberikan apresiasi lah. Itu memang contoh yang baik. Jadi harus terjun langsung. Ya tentunya. Jadi pemerintah jangan berpikir masyarakat sipil itu agen asing gitu ya. Ya, justru dia adalah mitra pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang pemirsa sekalian, kembali lagi bersama kita dalam program Kastok. Program Kastok. Hari ini saya agak berbeda kawan-kawan karena saya bersama host ditemani teman saya ini Nurholis, teman saya Nurholis, dan masih bersama saya di episode kedua kita, yakni terkait dengan program Kastok ini. Hari ini kita akan berbicara tentang lingkungan desa dan revitalisasi ekonomi masyarakat di kawasan pedesaan. Tapi kita akan banyak berbicara hari ini tentang masyarakat sipil juga, karena memang narasumber yang kita hadirkan pada hari ini yakni adalah salah satu senior pegiat lingkungan sekaligus juga praktisi sosial lingkungan, sekaligus juga beliau ini tokoh aktivis 98 yang juga ada dokumentasinya ketika pameran foto di 25 tahun reformasi Indonesia. Beliau itu ada di paling depan, Bu, di pameran itu. Yakni kita akan perkenalkan narasumber kita, Bang Joko Waluyo. Selamat siang, Bang. Siang. Oh, siap. Terima kasih. Agak suatu kehormatan bagi kita, Abang berkenan nih kita undang untuk hadir di program Kastok ini, Bang. Karena memang ada beberapa isu terkait dengan Kalimantan Barat khususnya pada saat ini yang menjadi menjadi opini publik dan perbincangan masyarakat terkait dengan, mungkin kita akan bahas dulu tentang masyarakat sipilnya aja dulu, masyarakat sipil dan bagaimana posisi masyarakat sipil hari ini, karena di beberapa kesempatan Presiden itu seakan-akan tidak percaya, Bang, dengan gerakan masyarakat sipil nih, Bang. Civil society itu tidak percaya. Masyarakat sipil dianggap sebagai kelompok yang antek asing. Kan begitu, Pak? Betul. Ada di statement Pak Prabowo tuh, Pak. Kita ingin bedah itu, Bang. Bagaimana tuh terkait peran-peran apa yang sudah dilakukan masyarakat sipil? Apakah memang masyarakat sipil hari ini itu sama dengan anggapan Pak Prabowo itu? Karena kita tahu di lapangan masyarakat sipil itu tidak, dia melalui pendampingan, melalui kegiatan edukasi, melalui ini banyak sekali membantu. Kira-kira itu dulu. Namun sebelum ke sana, cluenya kita ingin tahu nih, Bang, profil Bang Joko nih. Bang Joko, Abang asal dari Bogor. Dari Kalau mana? asal dari Jakarta. Dari Jakarta. Cuman dulu saya kuliahnya di Bogor. Oh, kuliahnya di Bogor. Di IPB, Bang? Ya. Kira-kira kita ingin tahu terkait dengan profil Bang Joko dulu. Mungkin bisa dianukan lah.
bisa dikenalkan kepada publik lah, Pak, siapa Bang Joko Waluyo. Karena kalau di kalangan masyarakat sipil pasti tahu lah Bang Joko, khususnya yang di Kalbar lah, pasti tahu Bang Joko Waluyo itu. Silakan Bang. Ya, sebenarnya kalau saya kecil di Tanjung Priuk, ya, Jakarta Utara. Tanjung Priuk tahun 80-an itu pasti menjadi sentral dinamika politik juga di Indonesia kan. Peristiwa Tanjung Priuk kalau pernah dengar gitu ya, mungkin belum lahir juga ya. Belum. Itu juga ada peristiwa cukup ini. Nah, saya hari-hari kecil saya ada di sana sampai SMA. Kemudian tahun 88 saya ke Bogor karena saya kuliah di IPB ya. Nah, sampai kemudian beraktivitas lah dari mahasiswa. Saya dulu mulai tingkat 1 saya itu sudah main di aktivis organisasi ya, di Senat ya. Senat mahasiswa dari tingkat 1 ya. Kemudian di organisasi himpunan mahasiswa agronomi ya. Nah, tahun-tahun itu kan ya di akhir-akhir Orde Baru lah sebenarnya. Nah, kemudian saya setelah itu saya kemudian ke Walhi. Ya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, saya di Jakarta. Nah, waktu saya di Walhi itu udah sekitar tahun 97 ya, itu sudah di ujung Orde Baru lah. Jadi dinamika masa pemerintahan Orde Baru, masa pemerintahan Soeharto itu saya ada di Walhi Nasional, dan Walhi Nasional merupakan salah satu simpul juga gerakan masyarakat sipil dalam rangka mendorong reformasi ya waktu itu ya. Gitu. Memang Bang, itu agak menarik karena 97-98 itu masa-masa masih menjadi masa-masa yang semangatnya mungkin dari 93-94 itu isu untuk reformasi itu sudah mulai ada. Namun di 98 puncaknya, itu kan tokoh-tokoh reformasi seperti Gus Dur, seperti Megawati, seperti Amin Rais, itu kan lagi-lagi tuh Pak, lagi hangat-hangatnya tuh. Abang pernah bilang ke kita, kalau memang pada saat apa peran Gus Dur pada saat di reformasi itu Bang? Kita ingin tahu nih, karena pada saat itu kalau tidak salah Walhi itu paling dekat dengan Gus Dur kira-kira. Ya, tokoh-tokoh itu termasuk ya. Jadi beberapa tokoh yang waktu itu sering juga konsolidasi di Walhi ya. Itu misalkan Gus Dur, Amin Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Terus kemudian juga Megawati. 4 tokoh ini sering sekali bertemu ya. Salah satu pertemuannya ya di Walhi juga gitu ya. Selain di rumah Gus Dur, di kantor PP Muhammadiyah gitu ya. Sering ganti-ganti gitu. Jadi kami pun terlibat di dalam proses-proses itu. Ya artinya kan masyarakat sipil itu John, tokoh-tokoh nasional itu sangat dekat Bang dengan gerakan masyarakat sipil pada saat itu. Artinya masyarakat sipil itu sebagai simpul dan sekaligus juga sebagai mungkin teman diskusi. Menyikapi statement Pak Prabowo yang baru-baru ini tuh Bang, bahwasanya LSM atau NGO itu anti kasih. Gimana Bang menyikapi itu Bang? Ya, menurut saya sih itu hanya statement politik lah ya. Sebenarnya gerakan masyarakat sipil ya, termasuk mahasiswa di dalamnya itu kan sangat berperan ya dalam menumbangkan rejim Orde Baru ya. Ya, saya rasa juga aktivis tahun 66 juga sama ya, ketika dari Orde Lama ya, menumbangkan Orde Lama begitu ya. Ya, memang biasanya sih di setiap perubahan-perubahan seperti itu ada juga penumpang gelap gitu loh. Jadi mahasiswa yang ikut menumbangkan itu rejim, nanti yang menikmati sebenarnya belum tentu mahasiswa juga. Masyarakat sipil yang bergerak di depan, nanti yang menikmati belum tentu masyarakat sipil juga. Nah, jadi statement-statement itu sebenarnya membuktikan bahwa ya dia adalah penumpang gelap juga dari si reformasi itu.
kalau tahun 98 mungkin Prabowo bagian dari rejim yang ditumbangkan gitu ya oleh gerakan masyarakat sipil, mahasiswa. Itu mungkin tahun 2024 begitu ya yang menikmati hasilnya gitu ya dari proses itu ya setelah sekian tahun gitu ya. Nah itu saya rasa statement-statement itu tuh menunjukkan dia ingin apa ya, ingin ibaratnya mungkin pemerintahannya itu nggak mau diganggu lah oleh gejolak-gejolak. Karena kita tahu ya situasi sekarang ini ekonomi nggak baik-baik saja. Ya. Pasca Covid di mana-mana ekonomi melambat. Nah salah satu upaya untuk menggenjot ekonomi lagi sebenarnya stabilitas politik. Nah statement itu sebenarnya statement untuk menjaga stabilitas politik. Jadi kalau saya sih cara melihatnya begitu. Tapi kalau ditanya antek asik, ya kalau ngomong ukurannya menerima duit dari asing, ya mungkin negara ini yang paling banyak. Utang dulu. Ya utang, bukan hanya utang, hibah juga banyak ke negara ini gitu loh. Jadi untuk masyarakat sipil proporsinya saya rasa kecil sekali gitu loh. Jadi kalau itu karena terima duit dianggap antek, terlalu ini ya. Iyalah. Saya pernah baca bang di website situsnya IMF terkait dengan laporan hasil perkembangan ekonomi. Dia menyoroti terkait dengan isu 2045. Ada beberapa yang namanya reformasi struktural. Salah satunya yakni tentang ekonomi. Ekonomi itu tidak hanya menurut IMF itu kemiskinan Indonesia itu khususnya di kalangan kami, di kalangan anak muda ini bang, itu sekitar 19% masyarakat karena kami bagian dari masyarakat Indonesia itu sulit mendapat kerja. Abang kan abang tuh sekarang nampaknya masih masih aktif dengan kawan-kawan muda tuh, khususnya di Sampan. Kita lihat di lembaga NGO Sampan itu anak muda semua yang abang rekrut nampaknya tuh. Itu gimana bang? Itu kan artinya kan patah boy dengan statement bahwasannya itu antek asing. Tapi secara realita di lapangan dia membuka lapangan kerja pak untuk masyarakat. Gimana menurut abang tuh? Untuk maksudnya pemerintah saat ini? Ya sebenarnya kalau tadi kan ngelihat kondisi ekonomi ya, yang memang bahkan Bank Dunia udah memiliki standar ya soal kemiskinan yang itu memang jauh di atas standarnya pemerintah Indonesia ya. Itu memang begitu ya, faktanya begitu ya, bahwa tingkat kemiskinan kita itu mungkin hampir 66% gitu ya. Nah, dan dalam konteks sekarang mengisi pembangunan atau kemudian mendorong perbaikan tata kelola sumber daya alam, lingkungan maupun pemerintahan ini, sebenarnya masyarakat sipil juga punya kontribusi, punya kontribusi. Jadi bukan cerita yang horor kayak tadi itu menumbangkan rejim saja, tapi juga misalkan kreativitas yang dikembangkan oleh kawan-kawan dari aktivis masyarakat sipil juga mendorong. Misalkan contohnya begini ya, saya mau mengilustrasikan saja. Misalkan kayak saya sekarang aktif di Sampan, satu NGO di Kalimantan Barat yang kami dirikan tahun 2009 lalu. Memang kami fokus mendampingi masyarakat dalam mengelola lingkungan dan hutan mendorong akses ke kawasan hutan. Sebagaimana kawan-kawan tahu ya, Indonesia ini kan punya luas hutan itu sekitar 140-an juta hektar. Ya. Nah, berapa persen hutan yang bisa dikelola oleh masyarakat? Jadi kalau kemiskinan tadi, ya bisa jadi kemiskinan itu justru ada di wilayah-wilayah yang sebenarnya punya potensi sumber daya. Ya, salah satunya hutan ini. Kan wilayah kita ini hutan. Nah, Kalimantan Barat saja nih, ini saya turunkan lagi ya ke Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat luasnya kan sekitar 14 juta hektar ya, atau lebih luas dari Pulau Jawa. Ya, ini wilayah provinsi lebih luas dari Pulau Jawa. Ya.
Kalau Pulau Jawa sekitar 12 juta. Ini Kalimantan Barat 14 juta. Nah, dari 14 juta ini 8 juta diantaranya itu merupakan kawasan hutan. Iya, gambut. Ya salah satunya gambut ya. Gambutnya itu ada yang bilang sekitar 1,7 sampai 2,8 juta hektar. Ya versinya bisa macam-macam lah, tapi intinya antara segitu lah ya. Antara 1,7 sampai 2,8 juta hektar itu gambut. Tapi dari 8 juta ini coba bisa bayangkan, itu kan sebenarnya selama ini pengelolaan oleh siapa? Iya. Nah, dulu mahasiswa atau aktivis masyarakat sipil yang dulu memperjuangkan reformasi itu kan salah satunya memperjuangkan soal keadilan. Iya. Keadilan pengelolaan sumber daya alam. Iya. Ini sekarang pemerintah mau merevisi undang-undang kehutanan. Iya. Ya. Mau dikembalikan kemana nih? Apakah memang benar-benar sumber daya alam ini khususnya hutan akan di sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat seperti amanat di dalam konstitusi. Ya, pasal 33 atau seperti apa? Nah, cek kita fakta. Dari 8 juta hektar kawasan hutan di Kalbar ya, mungkin baru 800.000 ya yang pengelolaannya diserahkan ke masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial. Nah, itu yang sebenarnya masyarakat sipil ya, NGO lah misalkan itu sekarang mendampingi masyarakat untuk mengakses itu gitu. Mengisi ruang-ruang kosong yang tidak bisa kiranya begitu. Ya itu dia makanya. Jadi ya sekarang sebenarnya kami juga berpartisipasi untuk memfasilitasi masyarakat bisa mengakses yang tadi 8 juta itu. Kami ya kita di Kalbar mungkin capaiannya baru sekitar 800.000 hektar yang sudah diakses masyarakat. Berarti sisanya itu Bang? Masih ada, artinya masih sudah jadi sawit atau ya macam-macam. Kalau sawit saya rasa mungkin sedikit ya, karena itu kan kawasan hutan. Jadi kawasan hutan nggak mungkin untuk sawit. Kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran itu yang sekarang ditertibkan oleh PKH itu kan, ya Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Tapi sebagian besar ya masih kawasan hutan, baik untuk konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, maupun hutan produksi, hutan baik untuk hutan tanaman, maupun untuk ya dulu namanya HPH lah, ya. Jadi diambil kayunya dan sebagainya. Itu masih dari 8 juta, kalau baru sekitar 800-an ribu kan, ya baru 10% lah gitu. Ibaratnya dari hutan di Kalbar ini yang dikelola oleh masyarakat. Iya. Gitu. Dalam rangka untuk memasifkan apa akses terhadap masyarakat itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah hutan itu dan wilayah gambut. Kan sebenarnya yang menjadi problem menurut kami salah satunya itu adalah data, ketidaktahuan masyarakat terhadap peta kawasan wilayahnya, Bang. Ya enggak, Bang? Kira-kira salah satu problem. Apakah sehingga dari ketidaktahuan masyarakat terhadap wilayahnya tersebut menyebabkan lahan-lahan itu ternyata sudah dikonsesi, Bos. Iya, Bang. Nah, kan begitu. Bagaimana, Bang, menyikapi itu? Apakah memang harus ada terobosan dari pemerintah bahwasannya dibuka saja data semuanya, Pak? Desa itu wajib mempunyai dan mensosialisasikan itu di mana yang lahan konsesi, karena kan hutan kan bicaranya juga bicara kawasan. Kita mengajukan perhutanan sosial juga pakai data, Bang. Nah, kira-kira bagaimana menurut Abang tuh terkait kesenjangan data yang pengetahuan ya, informasi ya. Jadi memang di undang-undang itu disebutkan, jadi ada tahapan untuk sampai ke penetapan kawasan hutan. Ya, tapi memang pertama-tama itu ditunjuk aja, namanya penunjukan kawasan. Nah, penunjukan itu mungkin masih di atas meja ya. Tapi nanti penetapan itu memang harus ada pemetaan temu gelang lah. Artinya harus sampai ke lapangan. Ya. Nah, problemnya memang kan kemudian nih dari 8 juta mungkin sekitar 7 jutaan itu sudah ditetapkan ya. Artinya mungkin tinggal 1 juta yang masih ada proses ya menuju ke penetapan. Nah, memang sebenarnya terkait dengan bagaimana menuju proses penetapan itu memang diwajibkan ada partisipasi masyarakat. Cuma kadang-kadang ya
yang apa ya, partisipasinya itu mungkin nggak full partisipasi ya. Jadi misalkan diundang elit-elitnya di desa itu, sehingga masyarakat yang mungkin pada saat itu berada di desa, nggak tahu, tiba-tiba wilayah atau tempat tinggalnya atau kebunnya tiba-tiba ada di dalam kawasan. Ada di dalam kawasan. Nah, gitu ya. Nah, tapi oke lah. Itu fakta-fakta terjadi. Nah, memang kemudian pemerintah memfasilitasi supaya masyarakat bisa mengakses kawasan dalam bentuk perhutanan sosial tadi. Yang targetnya di zaman pemerintah Pak Jokowi itu 12,7 juta dari 120 tadi itu, 120 juta hektar total wilayah hutan Indonesia itu, 12,7 juta hektar itu akan diserahkan ke masyarakat. Ya kira-kira 10% juga gitu. Meskipun sekarang mungkin baru sekitar 8 juta ya dari 12,7 itu. Nah, di Kalbar sebenarnya targetnya dari 12,7 itu di Kalbar itu targetnya 1,5 juta hektar. Masih ada separuh berarti ya. Nah, sekarang baru tercapai sekitar 800. Berarti mungkin masih ada sekitar 7 lah ya, 700.000 ya. Nah, berarti itu sekarang Sampan lagi mendampingi proses itu ya Bang ya? Ya, termasuk proses yang kami dampingi itu sebenarnya sejak tahun 2018 ya. 2015 lah ya. Karena proses-proses itu dimulai tahun 2015 begitu Pak Jokowi jadi presiden. Nah, 2015 kita pendampingan sampai mengusulkan gitu ya. Nah, itu rata-rata sih izin keluar tahun 2018. Oke. Setelah izin keluar nih Bang, kan izin ini udah keluar John, maka kan seandainya izin sudah dikeluarkan, wilayah kawasan hutan tadi itu sudah dibebaskan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial ataupun tanah objek reforma agraria itu, lah itu kan pastinya tidak hanya diamkan saja Bang, hutan itu akan dikelola. Bung Olis mungkin pernah mendampingi kelompok. Tidak bakal kuat juga Bang kelompok itu ketika yang dimasuk dalam areal perhutanan sosial yang diajukan itu sekitar 400 hektar. Contoh, saya pernah mendampingi pihak di Sungai Asam itu Pak. Itu sekitar kalau sekarang sudah masuk kawasan Desa Permata Jaya ya, tapi itu sekitar 1000 hektaran, 1000 lebih. 450 di HL. Di sisanya itu di HPK, itu diajukan semuanya Bang. Kita bentuk dan desa, lalu tidak mampu juga Pak untuk mengelola sebesar kawasan itu, maka kan harus ada terobosan Bang, pengelolaan apa yang ditawarkan oleh masyarakat sipil terkait itu Bang. Apakah hanya diklaim saja dulu, kelolanya nanti? Tidak. Jadi gini, justru kalau kita cuma berhenti di izin, ya berhenti, udah dapat izin, yang penting udah dapat, bukan hak milik, hak lola juga, ya misalnya jadi hutan desa, itu tetap statusnya kawasan hutan, cuma pengelolaan diserahkan kepada desa kan, gitu ya, lembaga desa ya. Nah, tentu setelah mendapatkan izin perhutanan sosial dalam bentuk misalnya hutan desa, si lembaga pengelola hutan desa itu punya hak, punya kewajiban juga, dan termasuk larangan. Apa haknya? Ya haknya dia bisa difasilitasi untuk mengelola hutannya, ya kan? Ya. Terus kemudian kewajibannya apa? Ya menjaga supaya hutannya ini nggak terjadi kebakaran, nggak ditebang, gitu kan? Nggak dirusak, gitu ya? Itu kewajibannya. Menjaga artinya kan? Nah, larangannya misalkan dilarang nanam sawit di kawasan hutan itu, misalkan itu jelas tuh di izin yang diberikan itu, ya, contohnya di hutan desa. Nah, memang kemudian yang menjadi tantangan terberat berikutnya adalah bagaimana sebenarnya pasca izin ini, karena izinnya ini 35 tahun, ya. Kalau untuk bisa menjaga hutan ya, dari kebakaran, dari illegal logging, terus kemudian menjaga kemudian juga menanami kalau dia udah terbuka dan sebagainya kan, merehabilitasi itu pasti butuh biaya. Pertanyaannya biaya itu dari mana?
Nah, selama ini memang masyarakat sipil dapat dukungan dari donor. Iya. Ya, itu yang pertanyaan kemudian, apakah itu jadi antek asing? Ya tidak, karena itu menjaga hutan. Gitu Iya. loh. Ya, ya. Hutan untuk siapa? Ya untuk kita juga. Hutan itu penghasil oksigen, gitu Iya. loh kan? Ya, hutan itu adalah untuk mengendalikan perubahan iklim, mencegah emisi terjadi, menyerap karbon, begitu kan? Nah, hal semacam itu. Pertanyaannya kalau kemudian ada yang mendukung, apakah itu antek asing? Nah, oke. Sekarang yang lain, siapa yang bisa mendukung? Pemerintah. Mungkin pemerintah bisa juga ya memberikan kegiatan program-program ya. Nah, tapi kita kondisi pemerintah sekarang lagi efisiensi, ya kan? Kabinetnya gemuk, ya, anggarannya mungkin udah habis gitu ya untuk itu semua. Ada program prioritas yang lain, makan bergizi gratis. Iya. Mungkin kesedot ke situ. Sekarang ada program lagi, Koperasi Desa Merah Putih, misalkan. Itu anggarannya kesedot situ. Iya. Nah, jadi anggaran untuk menjaga hutan dari mana? Iya. Nah, jadi sebenarnya sektor-sektor yang lain juga boleh berpartisipasi. Misalkan swasta. Iya. Kenapa tidak gitu ya? Usaha gitu ya. Ya, misalkan ya perusahaan, silakan. Jadi intinya setelah yang paling penting kan gini. Haknya ya, hak kelolanya ada di masyarakat. Ada di masyarakat. Tapi dukungan untuk menjaga hutannya, karena masyarakat tetap butuh dukungan, ya, at least pembiayaan, peningkatan kapasitas. Nah, peningkatan kapasitas mungkin inilah tugas masyarakat sipil kan. Ah, iya, iya, Nah, maksudnya kemudian untuk anggaran, nah bisa, ya, bisa dari mana? Ya salah satunya mungkin dari private sector, gitu Iya. ya. Kerjasama investasi. Karena apa? Contohnya gini. Dari hutan akan menghasilkan apa? Iya. Bisa hasil hutan bukan kayu, seperti madu, Mm-mm. ya, rotan, Mm-mm. atau apa. Nah, itu kan bisa kerjasama dengan swasta. Dia sebagai off taker, pembeli, Iya. ya kan? Nah, bisa. Atau mungkin sekarang bisa juga ke jasa lingkungan. Oke. Nah, seperti untuk ekowisata, itu kan bisa. Jadi sebenarnya bisa juga partisipasi dari semua pihak untuk berkontribusi pada upaya-upaya masyarakat dalam menjaga hutan. Ya mungkin ya Bang ya. Sampan kan sudah melakukan itu ya Bang ya. Maksudnya mulai dari proses perizinan sampai penerbitan izin, mungkin Pasca izinnya juga. mungkin Abang bisa spill sedikit lah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah didampingi Sampan pasca izin itu terbit. Soalnya ada desa yang saya dampingi dulu itu sama persis kayak Sungai Asam, itu luasnya sekitar 1.400-an, izinnya sudah dipegang, sudah dibentuk juga kelompok pengelolanya, sampai kelompok usahanya juga ada, KUPS itu ya istilahnya. Ya, KUPS, LPHD. Namun sampai sekarang hutan itu tetap tidak produktif, kelompok pun tidak bisa menjalankan, ya apalagi kelompok usahanya. Nah mungkin Abang bisa spill sedikit lah kegiatan yang dilakukan oleh Sampan Kalimantan itu pasca izin agar bisa dilakukan oleh desa-desa yang lain. Kan tadi kan ada hak, ada kewajiban. Ya. Kewajibannya apa? Tadi menjaga. Nah, yang pertama yang harus dilakukan apa? Dia menyusun rencana. Namanya RKPS, Rencana Kelola Perhutanan Sosial. Ya, itu untuk dibikin 10 tahun. Kemudian tiap tahun diturunkan menjadi RKT, Rencana Kerja Tahunan. Ya. Nah, jadi mana-mana blok-blok yang mau dikelola, kalau misalkan katakanlah, nah RKPS itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, kelola kawasan. Ya, kelola kawasan. Kawasannya harus dikelola seperti apa? Untuk konservasi, untuk perlindungan, untuk ini, untuk itu. Ada. Kalau memang ada untuk penanaman, rehabilitasi atau restorasi, gitu ya. Karena kan hutannya bisa aja berupa gambut, yang itu harus direstorasi kan, berarti memang direncanakan untuk restorasi. Ya. Nah, kemudian itu kelola kawasan. Kemudian ada kelola usaha. Apa usaha yang bisa dikembangkan? Tadi, ya, bikin KUPS, ya. Usahanya apa? Madu kah? Nah, pokoknya intinya hasil hutan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan yang lain boleh. Ya. Nah, yang ketiga kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, LPHD-nya itu. Ya. Ada pelatihan-pelatihan, termasuk misalkan pelatihan penanggulangan kebakaran, misalkan dibentuk MPA, pelatihan kebakaran, dibentuk tim patroli. Apa sih patrolinya bagaimana? Nah,
misalkan latihan menggunakan Avenza, latihan patroli, rute-rutenya. Nah, itu semua. Nah, pertanyaannya kan itu semua duitnya dari mana? Kan begitu kan? Iya. Itu yang berhentinya di situ memang gitu. Nah, rata-rata ya kemudian memang organisasi masyarakat sipil kadang-kadang yang mendampingi ini kesulitan. Kenapa? Karena sepertinya dulu itu targetnya memang izin. Iya. Pasca izin memang agak kesulitan. Gitu loh. Nah, akibatnya apa? Kewajiban menyusun RKPS, RKT itu dan melakukan serangkaian kegiatan termasuk patroli dan kalau atau penanggulangan kebakaran, kalau ada kebakaran itu memang agak sedikit terhambat. Nah, itulah sebenarnya harusnya si pendamping ini bisa mencari celah beberapa. Salah satunya tadi kalau yang saya lakukan di Sampan itu bekerja sama gitu ya dengan pihak-pihak lain yang bisa menjadi off-taker. Gitu loh. Semoga enggak terjadi di koperasi aja ya. Iya, takutnya targetnya pembentukan semua. Maksudnya kita Indonesia. gitu. Include targetnya jadi aja dulu. jadi aja dulu, namun tidak punya ide, Pak. Takutnya kayak gitu Takut juga. karena begini, Bang. Semoga tidak terjadi. Iya. Ya kuncinya memang di situ. Kuncinya di situ. Ya memang dulu saya bisa pahami. Dulu kan kita berpacu juga. Dulu gini ya. Jujur aja ya. Saya memperjuangkan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan itu sudah sejak tahun 94. Iya. Waktu saya bekerja di masih di Bogor ya sebagai aktivis kehutanan lingkungan di Bogor. Saya dulu sebelum ke Wali saya di namanya Lembaga Alam Tropika Indonesia. Ya, kemudian saya di KPSHK, Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan. Saya mendirikan juga beberapa lembaga lah ya. Salah satunya misalnya Sawit Watch. Gitu ya. Karena nanti ada isu lagi bahwa banyak kebakaran hutan terjadi di areal perkebunan, gitu ya, atau dibuka untuk sawit. Maka saya mendirikan Sawit Watch tahun 98 gitu ya. Tapi artinya ini bukan barang baru buat saya. Dari tahun 90-an, pertengahan 90-an saya sudah memperjuangkan akses masyarakat ke kawasan hutan. Bahwa akses secara formal dibuka itu baru pada era Jokowi tahun 2014 ke sini, ya itu bukan tiba-tiba, itu perjuangan panjang dari tahun 90-an gitu ya. Ya kan? Iya, paham. Nah maksud saya memang dulu kita pokoknya akses dulu, rebut dulu, kelola dulu gitu ya. Nah tapi memang kemudian setelah sampai sekarang katakanlah 8 juta hektar hutan sudah diserahkan izinnya ke masyarakat, memang baru kita berpikir cukup keras nih, bagaimana nih cara mengelolanya kan? Karena untuk mengelola itu butuh biaya, terus terang itu butuh biaya, dan tentu ya mungkin kontribusi donor ada, mungkin dari pemerintah sedikit ada, nah tapi itu nggak cukup, ya, karena izinnya 35 tahun. Kalau mungkin donor ya mungkin setahun 2 tahun oke. Gitu ya. Tapi kalau untuk 35 tahun saya rasa nggak bisa. Artinya kan begini, Bang. Sebenarnya konsep koperasi itu ya mungkin sama dengan BUMDes dulu lah ya kan. Artinya harapannya ada ketersambungan antara basis ekonomi di bawah, masyarakat, rakyat di desa atau di kelurahan yang menjadi potensi di desa dengan industri sebenarnya yang harus kena itu. Dan negara itulah yang harus mengambil alih industri itu, Bang. Karena begini, dikelola pun nantinya menjadi produk, bingung juga Bang masyarakat itu untuk memasarkannya kemana, Pak? Produk-produk itu. Itu kalau tidak diambil alih oleh pemerintahan, kalau sawit udahlah, jelas, produknya dia jelas, industrinya dia jelas. Kalau gerakan masyarakat sipil apa, Pak? Yang bisa menjadikan apa ketika kita integrasikan koperasi ini nanti dengan bukan kita ya, tapi harapannya ini terintegrasi nih, punya produk semua nih koperasi ini kan. Lalu terintegrasinya kemana, Bang? Kalau itu tidak dibuat di situnya. Itu kan harapan koperasi kan begitu, Pak. Sebenarnya itu nanti kembali ke basis kalau dulu ada istilah one village one product gitu misalkan ya. Sebenarnya
nanti harus di assessment yang paling pas itu apa, komoditi apa yang sebenarnya yang ekonomis bisa dijual di situ gitu. Misalkan kami di Kuburaya ya, sekarang di beberapa desa kami ngembangkan kambing, peternakan kambing di areal perhutanan sosial itu, yang kami sebut sebagai silvopastura. Ya. Di kampung-kampung yang di pesisir kambing, tapi ada yang sedikit pedalaman itu kita babi ya, seperti di Ambawang. Iya. Nggak apa-apa. Jadi apa ekonomi yang bisa dikembangkan di situ? Iya. Nggak masalah. Nah, ide kami sekarang kalau bisa semua desa kita udah bisa budidayakan kambing atau babi di sebelah pedalaman nih. Ya. Berarti kalau abang mengusulkan, bukan mengusulkan, tapi kalau masyarakat muncul itu, apakah juga akan didampingi dengan proses anunya, Bang? Iya, didampingi. Kan kami tadi kita dampingi kan dari itu masuk di dalam RKPS mereka, rencana kelola perhutanan sosial mereka. Itu rencana kan tadi ada kelola kawasan, kelola usaha, dan kelola kelembagaan. Kelola usahanya apa? Memang harus di-assess betul-betul apa yang paling ekonomis gitu, yang bisa dikembangkan di situ. Nah, salah satu pilihannya kemarin itu masyarakat di pesisir itu kambing, masyarakat di agak sedikit pedalaman itu babi gitu loh. Dan itu menguntungkan memang gitu loh. Iya. Dan itu sudah berkembang cukup. Nah, kita idenya sih sebenarnya abis ini kita ya saya rasa kalau ngomong kambing, babi, soal pasar kayaknya kalau Kalbar masih terbuka lebar kan? Terbuka lebar. Nggak perlu diajarin jual kemana gitu kan? Ya, tapi kita masih banyak butuh kambing nih. Iya. Gitu. Tapi kan menarik ketika itu yang mengambil alih langsung negara aja, Bang, gitu. Jadi bukan hanya di bawah aja yang disiapkan oleh negara, tapi di atasnya juga harus disiapkan fondasi yang kuat untuk mengambil itu. Untuk menarik produk-produk yang dari bawah ini, anggaplah produk itu kira-kira. Kalau saya sih kalau untuk memasarkan kambing atau menyerap kambing, menurut saya sih nggak perlu negara. Iya, indah maksudnya. Nggak perlu BUMN gitu loh. Iya. BUMN untuk membeli kambing apa itu nggak perlu gitu loh. Jadi ini kalau katakanlah konteksnya di Kalimantan Barat. Kalau kami di Kuburaya itu membudidayakan kambing atau babi, saya rasa nggak perlu campur tangan negara lah untuk di situ, Bang. Iya, masih masyarakat masih bisa jual gitu ya, bawa ke. Tapi kan nanti tengkulak, Bang, yang mengambil alih seandainya nanti Enggak. Seperti karet situ kan? Kalau kondisi sekarang nggak kayak gitu. Enggak. Jadi pasar ternak itu justru sekarang nggak dimonopoli oleh tengkulak. Ternak ya? Ternak. Okay. Itu loh makanya pilihannya apa yang si petani atau peternak ini bisa terbuka mengaksesnya. Iya, paham. Saya nggak bicara sawit, saya nggak bicara karet. Oh iya. Saya bicara kambing. Saya Saya bicara babi. Oh iya. Di Ambawang misalkan babi-babi yang diternak ini bisa dijual ke Bipang. Terbuka gitu loh. Saya rasa Kalbar ini masih impor daging babi dari Bali misalkan cukup banyak. Nah, kalau kita bisa produksi babi sendiri di sini, kenapa tidak gitu? Kambing juga begitu. Kambing saya rasa masih impor dari Jawa juga kan? Oke, itu peternakan, Bang. Pertaniannya gimana, Bang? Kan itu praktik yang tadi kan saya bilang kita analisis dulu mana yang bisa kita potensi dikembangkan. Jadi nggak juga serampangan. Kalau memang yang lebih potensial adalah untuk usaha adalah ternak, gitu, ya kita dorong ternak. Gitu. Karena dimungkinkan gitu. Gitu. Ya, di dalam si skema perhutanan sosial dimungkinkan itu tadi silvopastura. Jadi kita bikin KUPS silvopastura. Yang di pesisir lagi kita bikin silvo fishery. Ya. Jadi budidaya apa? Kepiting. Budidaya udang. Ya kami kembangkan itu gitu loh. Yang memang punya potensi untuk kepiting, kita kembangkan kepiting. Yang punya potensi udang, kita kembangkan udang. Di lokasi-lokasi yang tambak yang udah ada itu gitu loh. Ya kan wilayah mangrove ini banyak juga yang udah ada tambaknya. Yang penting nggak maksain diri ya, Bang ya. Ya intinya itu yang potensial secara ekonomi, mereka punya ya sedikit pengetahuan ya. Kemudian saya rasa soal pasar
untuk komoditi tadi ya, perikanan sama itu menurut saya ini masih petani masih inilah ya. Bisa. Masih punya Peternak bang, bukan peternak. petani dalam arti luas ya. Nah itu dia masih bisa menjual dengan harga yang lebih baik lah dari, maksudnya nggak tergantung dengan industri seperti sawit ya. Kalau sawit kan yang menentukan mungkin pabrik ya. Karet juga begitu ya. Si petani nggak bisa semaunya dia gitu loh. Gitu loh. Kalau dia ditentukan harganya segitu ya dia mau nggak mau lah kan gitu. Iya. Tapi kalau kambing sama babi tadi saya rasa belum sampai kejadian seperti itu, tengkulak yang menentukan harga. Bang, ya bicara tentang kawasan tadi itu, kita lanjut. Sebenarnya bicara tentang Bang Joko ini juga tidak lepas dari atribusi dia sebagai dinamisator, Pak. Yang saya kenal itu waktu kita bekerja di BRGM dulu, di BRG Badan Restorasi Gambut itu, Bang Joko jadi dinamisator Kalteng. Dinamis sekali nampak. Di Kalteng itu. Di Kalbar Bung Hermawansa, mungkin nanti Bung Hermawansa akan kita undang lagi nih untuk bicara lebih spesifik ke gambut, isu gambutnya nanti di kesempatan berikutnya. Namun boleh di-spill lah nih Bang. Saya melihat dari program memang banyak mengakui juga masyarakat terkait itu. Program BRGM itu sangat kompleks sekali Pak dulu itu Pak. Kita yang di fasilitator itu di lapangan itu harus juga pertama menyusun profil desa. Kedua nanti kita harus melakukan sosialisasi, mengintegrasikan itu. Itu sebenarnya praktek yang baik. Antara isu yang di awal tadi, yakni antara masyarakat sipil, pemerintah. Masyarakat sipil punya program Bang, ya kan, dari luar diberikan, diedukasi kepada masyarakat dan diintegrasikan. Mungkin Abang bisa jelaskan tuh awal mula terkait dengan program itu tuh. Karena Abang juga yang ikut terlibat pada saat awal-awal itu. Ya, sebenarnya di BRG atau BRGM 5 tahun terakhir itu namanya menarik. Jadi kegiatan restorasi gambut kan disadari tuh. Jadi misalkan kayak Kalbar itu kan tadi luas gambutnya itu sekitar 1,7 sampai 2,8 juta hektar. Yang kita tahu itu rawan sekali kebakar di musim kemarau. Karena gambut itu seperti spons, kalau dia keluar airnya karena ada kanal, dia mudah sekali terbakar. Dia seperti bahan bakar. Ya memang bahan bakar tuh. Gitu. Nah, peristiwa kebakaran besar, ya itu biasanya yang paling yang paling mudah sekali terbakar atau terbakar dalam area yang sangat luas itu di lahan gambut. 2015 dulu kan, yang kemudian akhirnya lahir BRG kan. Itu juga karena kebakaran 2015, terus kemudian 2019, 2023 kemarin gitu ya. Itu juga ada kebakaran gitu. Nah, pemerintah waktu itu menargetkan untuk merestorasi ya gambut-gambut yang terbakar. Ya, ada sekitar 2,6 juta hektar yang direstorasi gitu ya. Nah, pemerintah menyadari ya, khususnya setelah dibentuk BRG di kedeputian 3 itu kedeputian partisipasi itu menyadari bahwa restorasi akan berhasil kalau ada partisipasi masyarakat. Makanya kemudian BRG bilang mengintroduce namanya mengembangkan program namanya Desa Peduli Gambut atau Desa Mandiri Peduli Gambut. Nah, di situ memang pendekatan yang multitasking ya. Semuanya. Jadi semua dikerjakan. Jadi bukan cuma sekedar merehabilitasi dalam arti sempit itu cuma menanam. Tapi juga memastikan masyarakat terlibat. Makanya kenapa itu harus diintegrasikan dengan perencanaan desa. Karena mungkin intervensi BRG di situ mungkin setahun 2 tahun. Tapi desa itu kan akan selamanya ada.
Nah, itulah makanya kenapa harus diintegrasikan dengan perencanaan desa. Ya, bikin aturan ya di desa, misalkan tentang larangan membakar hutan atau lahan gambut misalnya. Sesuai dengan kesepakatan lokal di situ kan. Bikin perdes itu kan misalkan. Nah, termasuk juga misalkan kegiatan-kegiatan lain, karena disadari bahwa gambut itu mudah terbakar karena ada kanal-kanal, makanya kemudian ada intervensi pembangunan skat kanal segala macam itu ya. Atau mungkin di tempat lain ada sumur bor dan sebagainya. Nah, itu juga sebenarnya sama juga yang dilakukan masyarakat sipil. Masyarakat sipil di wilayah-wilayah yang gambut seperti itu dilakukan juga dengan dukungan dari donor tadi. Itu masyarakat sipil juga mengembangkan. Jadi sebenarnya disitulah sebenarnya masyarakat sipilnya juga mengembangkan yang pendekatan yang sebenarnya dilakukan juga oleh BRGM itu. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya sinergis itu sama. Gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Sayangnya memang BRGM yang dibikin oleh Presiden Jokowi itu tidak dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Nah, jadi 2025 ini nggak ada lagi BRGM. Nah, akhirnya upaya-upaya pelindungan gambut dan mangrove ya tersebar nih, ada di Kementerian Kehutanan, lingkungan, ada KKP nanti gitu kan. Nah, itu menyebar. Nah, pendekatan yang holistik tadi itu ya dengan program Desa Mandiri Peduli Gambut misalkan atau Desa Mandiri Peduli Mangrove itu sepertinya nggak ada lagi ya gitu ya. Nggak ada. Ya, karena tadi mungkin bukan prioritas ya. Kalau dulu di RPJMN-nya Pak Jokowi itu adalah bunyi yaitu rehabilitasi lahan gambut itu, Pak. Kalau sekarang nampaknya lebih ke iklim tuh, Bang. Tapi sama juga kan, Bang. Gambut itu ya bicara iklim juga kan sebenarnya itu. Ya sebenarnya sama. Cuman kan nanti di tingkat operasional itu seperti apa? Misalkan tadi kalau BRG kemarin dia bikin pendekatannya program berbasis desa ya, desa Mandiri Peduli Gambut misalkan. Nah, mungkin sekarang yang holistik kayak gitu nggak ada lagi gitu ya. Karena lagi-lagi itu kembali nanti ke anggaran segala macam. Dugaan saya sih sekarang ini bukan prioritas. Ya. Atau nggak ada ide? Bukan, kalau ide itu kan sebenarnya tinggal melanjutkan. Cuma kalau itu bukan prioritas kan soal anggaran. Soal aktor juga. Ya, kalau nggak ada anggarannya, ya mungkin kurang menggoda mungkin. Ya mungkin begitu. Lebih menggoda MBG. Tapi kita nengok kemarin Pak Juliari siapa? Raja Julian tuh nampaknya udah kerjasama dengan Norway, pemerintah Norwegia, pembayaran. Ya itu harus diturunkan melalui program yang jelas lah kira-kira. Dan menurut saya BRG itu kemarin itu sudah cukup bagus tuh Pak, khususnya ke kawan-kawan yang mendampingi ya, karena itu banyak yang masuk ke kita tahu lah Bang ya bukan sudah jadi rahasia umum kalau nanti kan banyak potongannya dari program lain kan. Kalau ini kan langsung kepada kelompok masyarakat masyarakat merencanakan sendiri kira-kira kan mereka yang mengerjakan program-program seperti itulah menurut kami saat ini yang dibutuhkan Bang sebenarnya untuk mengurangi angka kemiskinan yang semakin meningkat itu. Ya memang bagusnya seperti itu. Idealnya kan seperti itu. Sayangnya memang kemarin ya nggak mampu mengkomunikasikan ini ke aktor-aktor politik kan. Iya. Ini kan sebab pendekatan masih program. Nah, sayangnya di atas pendekatan program itu ada pendekatan politik. Iya. Ya, ada aktor-aktor. Ini birokrasi, di atasnya ada aktor politik. Nah, ini mungkin nggak mampu mengkomunikasikan ke atas itu. Akibatnya ya pendekatan seperti ini, ya dalam konteks negara mungkin nggak dilakukan lagi. Tapi kalau saya sih optimis dari sisi masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil bisa lakukan ini, karena dia tadi sebenarnya kan dia basis kerjaannya itu kan sebenarnya dari kebutuhan masyarakat. Sebenarnya gerakan masyarakat sipil mampu tuh untuk mewujudkan itu gitu loh. Ya. Jadi mampu nggak Bang? Mampu. Saya rasa mampu. Mampu.
Jadi masyarakat sipil justru yang mengambil peran untuk memastikan pendekatan pembangunan yang holistik itu bisa terjadi di desa. Tapi kalau masyarakat sipilnya juga terpecah kan sulit juga, Pak. Bukan, ya itu kan ada prasyarat. Maksud saya gini, si masyarakat sipil itu kan lebih fleksibel dan lebih bisa menerima atau bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oke. Ya kan? Kalau negara ini kan aktor politiknya nggak concern, ya selesai gitu. Selesai. Ya, at least kondisi sekarang berbeda dengan kondisi sebelumnya gitu. Dalam konteks restorasi gambut ya misalkan. Mungkin konteks yang lain lagi, tapi dalam konteks restorasi gambut saya rasa Prabowo mungkin nggak terlalu concern, karena itu program-program DPG mungkin nggak dilanjutkan. Nah, padahal menurut tadi yang kalian sampaikan itu sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat. Yeah. Nah, itu yang menurut saya opportunity, peluang itu bisa dilakukan oleh masyarakat sipil. Masyarakat sipil. Tidak harus negara di situ. Tidak harus negara, itu loh. Karena negara ini pasti nggak mampu. Iya. Saya yakin nggak mampu. Karena kondisi kita ini lagi nggak baik-baik. Untuk saat ini. Tapi negara harus mampu, Bang, ke sana, Bang. Nggak bisa nggak mampu. Ya. Karena kita sudah bernegara nih. Ya, tapi maksud saya negara punya fokus. dia sendiri nggak bisa, gitu ya. Dia sendiri nggak bisa. Dia sendiri nggak bisa. Gitu loh. Ya, karena itu perlu partisipasi publik, partisipasi masyarakat sipil. Ya. Itu yang saya mau bilang, bahwa masyarakat sipil ini bukan agen asing. Oke. Dia juga sebenarnya bisa jadi agen pembangunan juga. Iya. Gitu loh. Kalau mengatakan itu agen asing ya berarti seolah-olah dia nggak perlu berpartisipasi di dalam pembangunan. Padahal itu sangat diperlukan. Karena negara nggak mampu sendirian. Gitu. Nah, itu terjadi di Kalbar tuh, Bang. Nah, di Kalbar para alumni fasilitator kemarin itu karena program udah nggak ada dan mereka menyayangkan lah program ini nggak ada, bukan karena mereka terikat Karena kamu salah satu dampaknya kan? Kerja atau apa kan? Bukan terikat kerja atau apa. Enggak, karena kamu tapi memang programnya memang kita anggap itu program baik dan itu bermanfaat bagi masyarakat. Nah, inisiatif dari kita para alumni Fasdes yang sudah nggak lagi diperpanjang oleh Prabowo. Iya, salah satunya kamu yang terdampak itu. Membentuk organisasi sipil yaitu PAKIS. Perkumpulan. Nah, sekalian promosikan tuh perkumpulannya. Ya, itu kita lakukan program-program yang kemarin dilakukan oleh BRGM itu kami coba untuk lakukan lagi di tahun ini bersama desa-desa yang kita dampingi. Ya, tapi kalian siap-siap aja tuh kan. Dan siap-siap ya pastinya itu kerja sosial dulu, Bang. Iya, kan diuji dulu, Bang. Pastinya, Bang. Iyalah. Kalau mau dibuka-bukaan ini kita semua dari segi administrasi, dari segi kegiatan itu kita patungan. Meskipun kita nggak kerja atau apa, kita rela. Itu upaya dalam rangka aktivisme itu kan juga ada semangat volunteerisme. Iya. Kerelaan gitu, kerelawanan. Rela jadi kawan atau rela tidak melawan lah kamu. Ya dimulai dari situ. Ya, harapannya itulah kepada pemerintah, setidaknya meskipun BRGM-nya tidak ada, programnya tetap berjalan karena program yang sudah dijalankan BRG itu sangat disayangkan oleh pemerintah desa ataupun masyarakat desa di bawah karena memang program itu sangat bermanfaat. Tapi oke, Bang. Semangatnya kita menghadirkan Abang ke sini ini untuk bicara itu sih, Bang. Adanya karena tetap bagaimanapun sumber daya alam kita yang melimpah, kalau tidak dikelola dengan baik, diantam dengan penduduk yang semakin tinggi juga, serta ekonomi kita yang saat ini nampaknya sangat sulit sekali. Masyarakat itu masuk di sektor-sektor strategis. Itu nanti mau berdagang ketemu dengan dengan ini. Mau bertani ketemu dengan ini, Pak, tengkulak. Maksudnya begitu, Bang. Saya justru di situ melihat peran strategisnya organisasi masyarakat. Iya, maksudnya itu. Dia melakukan pendampingan. Memang kan ada gap pengetahuan, ada gap kapasitas. Disitulah peran
strategisnya organisasi masyarakat sipil. Ya. Ya, dia mendampingi petani, mendampingi masyarakat, ya, untuk dia bagaimana mengatasi problem-problem itu, gitu ya, persoalan-persoalan yang dihadapi itu. Misalkan ya, persoalan yang terkait dengan pengelolaan hutan kan soal ketidakadilan tadi, ketidakadilan penguasaan, ya, didampingi oleh LSM, dia bisa mendapatkan akses, ya kan? Nah, tapi ternyata nggak cukup sampai di situ, harus lagi, kan setelah dapat akses, ujungnya kan tetap harus ada manfaat ekonomi, ya, bukan sekedar lingkungan dalam arti hutannya lestari, masyarakatnya nggak sengsara, Bang. Kan nggak kayak gitu. Jadi hutannya memang lestari, tapi masyarakatnya sejahtera. Nah, disitulah dikembangkan usaha-usaha yang tidak merusak lingkungan, tidak merusak hutan. Makanya ekonomi harus dipikirkan, ekonomi apa yang bisa tetap tumbuh berkembang, ya, yang bisa dimanfaatkan atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tapi hutannya lestari. Nah, saya rasa itu yang menjadi tantangan buat masyarakat sipil. Ya, di situ peran strategisnya masyarakat sipil. Ya, menjawab persoalan-persoalan lingkungan sekaligus soal-soal keadilan. Tapi difitnah Wahabi lingkungan. ya boleh. Aktivisnya boleh. terlalu Boleh, maksud saya gini, ya nggak masalah gitu loh. Kan Dicap. kan ada yang memang bertugas melakukan advokasi, ya. Advokasi itu ya selalu mengingatkan negara, kamu nggak boleh merusak lingkungan dengan kewenangan yang kamu miliki. Negara ini kan kewenangannya besar. Dia bisa memberikan izin kepada si perusak lingkungan. Ya harus ada masyarakat sipil yang mengingatkan negara itu, gitu loh. Ya terserah mau oleh pembelanya dianggap Wahabi lingkungan, ya itu biarin aja. Teman-teman organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi ya terus bela gitu, terus suarakan itu. Tetapi juga ada organisasi-organisasi yang melakukan pemberdayaan masyarakat. Tadi kan setelah diadvokasi dia dapat akses, ya didampingi, jangan juga masyarakat dibiarkan. Ya itu nanti seperti kita menjebak masyarakat juga. Dedikasi, kan izin itu kan tadi saya bilang ada hak, ada kewajiban, artinya ada tanggung jawab di situ. Ketika dapat izin, ya kamu harus bertanggung jawab untuk menjaga izinnya itu, gitu, untuk mengelola hutan. Nah, kalau nggak didampingi karena masih ada gap tadi, gap kapasitas, gap sumber daya, ya itu nanti kita seperti membiarkan orang terjerumus di dalam ketidakpastian itu, gitu loh. Nah, kita dampingi, itu salah satu fungsinya. Nah, saya rasa juga kayak teman-teman yang dulu menjadi fasilitator desa, menghimpun di dalam organisasi, ya lakukan itu. Karena tadi ada gap kapasitas pengetahuan yang bisa diisi oleh masyarakat sipil. Nah, itu yang organisasi-organisasi yang melakukan pemberdayaan masyarakat. Karena memang ada gap kapasitas. Ya tadi karena data lingkungan aja nggak tahu, data kawasan nggak tahu, nggak tahu apakah ini kawasan hutan. Nah, disitulah tugas masyarakat sipil. Salah satunya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Iya, pagar laut itu kan salah satunya itu, Bang. Karena mereka tidak tahu data, tiba-tiba viral baru tahu. Baru tahu, Pak. Ya itulah salah satu tugas. Nunggu viral, artinya edukasi lah yang memang harus. Ya. Baik, mungkin ada lagi. Yang ringan dulu, yang ringan. Apa yang ringan? Yang berat-berat. Tadi Bang Joko selain di Sampan, mungkin ada kegiatan lain nggak Bang selain? Abang jadi apa sekarang? Jadi Sama kan dengan kita? Atau kita sama dengan kita nih, ngisi-ngisi ini aja nih gitu. Ini dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni kemarin tuh pemerintah Kabupaten Kuburaya itu bikin pemilihan duta lingkungan. Nah, ini menurut saya ini menarik nih, ya. Jadi pemerintah Kabupaten Kuburaya, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuburaya melakukan atau menyelenggarakan pemilihan duta lingkungan hidup Kabupaten Kuburaya tahun 2025. Gimana? Ini menarik. Gimana menariknya gimana tuh, Bang? Karena gini, menariknya adalah jadi isu lingkungan itu nggak eksklusif
urusannya LSM gitu loh. Oke. Atau Sekarang urusan sudah pemerintah diadopsi. aja. Ah. Itu juga harus ke yang paling ya publik, termasuk anak-anak zaman sekarang ini, Gen Z ini. Ya. Ini pesertanya ini anak-anak muda umur 17 sampai 25 tahun. Oke. Ya, jadi ini menarik. Jadi mereka akan menjadi duta-duta lingkungan Kabupaten Kuburaya untuk mengengage ya, mensosialisasikan, mengedukasi ke anak-anak muda juga, terutama untuk peduli lingkungan lah. Apa yang paling simpel? Nah, paling simpel misalkan sekarang ini menyangkut sampah. Ya. Anak-anak muda kalau mau minum ya bawa botol minumnya sendiri gitu ya. Jangan pakai plastik misalkan itu. Tapi repot juga, Pak. Ada kebijakan kota itu tidak membatasi penggunaan plastik itu. Kebijakan itu. Jadi kalau kita ke Indomaret harus beli juga, Pak, plastik. Makanya bekas. Oh iya, enggak. Iya. Ya itu yang harus dirubah. Harus dirubah. Jadi nanti ada perubahan perilaku. Iya. Yang kemana-mana kita bawa tas sendiri. Kuburaya aja yang belum. Ya. Mudah-mudahan dengan Di sana bukan plastik, Pak, isunya, Pak. mudah-mudahan dengan ide ini nanti ke sana. Nah, kebetulan saya jadi salah satu dewan juri untuk pemilihan duta lingkungan hidup Kabupaten. Berarti Abang harus tanya tuh nanti dutanya itu apakah pernah memadamkan api di Kuburaya. itu menjadi pertanyaan utama, Pak. Yang paling simpel kan anak muda tadi bawa tumbler sendiri enggak? Botol minumnya gitu. sendiri enggak? Itu dari situ. Enggak, maksudnya kita mau memberikan rekomendasi penilaian. Pertanyaan Abang kepada duta tadi itu, pernah ikut MPA enggak? Biar tahu bukan masih muda. Iya, biar tahu Bang rasanya matikan api itu bagaimana. Tapi yang menariknya Pak Jiwo ya, Bupati Kuburaya, dia terjun langsung loh. Iya. Waktu pemadaman akhir-akhir ini nih. Ya. Saya rasa itu juga wujud dari komitmen lingkungan ya yang ditunjukkan oleh tokoh politik gitu ya, kepala daerah. Iya. Dia harus terjun langsung. Harus. Gitu loh. Jadi, jalan rusak harus terjun, Bang. Harus terjun langsung biar tahu. Dalam konteks lingkungan tadi saya rasa clear ya, dia langsung ada dua yang saya catat misalkan terkait dengan kebakaran ya, kemudian yang kedua terkait dengan pencemaran air. Kemarin yang ada indikasi dari tambang ya. Iya. Nanti kan di Kuala Mandor ya. Beliau kan terjun langsung tuh. Gitu. Jadi itu ya saya sebagai warga Kuburaya juga gitu ya, saya memberikan apresiasi lah. Itu memang contoh yang baik. Jadi harus terjun langsung. Ya, tentunya terjun langsung itu penting dan tidak cukup sampai di situ, pasti akan ada problem seperti tadi itu kan. Dari pupuk sawit itu juga, Pak. Parit-parit masyarakat itu banyak yang Bang, sudah, Bang. Kotor, tidak berfungsi, tercemar lah. Dan itu juga harus dipikirkan, Bang, ke depannya. Menurut saya banyak yang mau dibicarakan dengan Abang nih sebenarnya. Di Kuburaya sih sebenarnya, karena saya juga cukup lama ya dampingan di Kuburaya itu. Yang menjadi catatan pemerintah Kuburaya kalau menurut saya itu untuk petani jagung khususnya. Karena memang sejak adanya larangan pembakaran itu omset petani jagung khususnya di daerah Kuburaya, dulu saya di Kubu itu mayoritas masyarakat desanya itu jagung. Petani jagung. Setelah adanya larangan pembakaran, mereka tidak ada solusi lagi. Ya, mereka sekarang udah kemana-mana, ada yang kuli ke Pontianak atau apa, tidak ada solusi lagi, Bang. Nah, itu mungkin jadi catatan juga untuk pemerintah Kuburaya. Ya. Mungkin sesekali lah nanti kita undang dari pemerintah. Ya gampang lah itu, nanti bisa diatur. Ya, Kalbar satu nih mengundang pemerintah daerah untuk juga membahas hal-hal yang seperti ini. Jadi mungkin sampai situ, Bang, obrolan kita. Banyak ada episode selanjutnya. Ya pastilah itu. Nanti akan kita undang lagi. Belum kita bicara tentang tambang nuklir lagi yang terbaru ini, Bang. Di Kalbar ini kan. Ya. Kan itu kan juga terkait dengan lingkungan dan manusia, Bang. Nantinya. Nah, belum baru isu aja kan di Melawi udah banyak gerakan massa seperti itu kan. Maka Abang kasih clue saja tuh. Kasih statement akhir kepada menjadi pesan kita, menjadi pesan generasi gen milenial, generasi muda dan masyarakat yang pemirsa yang
menyaksikan program Kastok ini. Silakan Bang. Ya, jadi persoalan-persoalan lingkungan di Kalimantan Barat pada umumnya itu, atau ya di Kuburaya lah pada khususnya gitu ya, itu nggak mungkin bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah misalkan untuk menyelesaikannya, tapi juga tuh perlu partisipasi masyarakat sipil. Jadi pemerintah jangan berpikir masyarakat sipil itu agen asing gitu ya. Ya, justru dia adalah mitra pembangunan ya, yang harusnya bisa sama-sama melestarikan, menjaga lingkungan di Kalimantan Barat ini. Saya rasa dalam konteks Kalimantan Barat sama beberapa kabupaten di Kalimantan Barat, saya rasa memang nggak ada pikiran-pikiran seperti itu. Ya, kalau yang tadi dikutip itu kan sebenarnya mungkin pemerintah di tingkat nasional, tapi kalau di Kalbar saya rasa nggak ada pandangan bahwa masyarakat sipil ini agen asing ya. Justru dia adalah mitra pembangunan pemerintah. Karena itu kita bisa bahu membahu ya untuk sama-sama memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Barat yang lebih baik. Karena lingkungan hidup yang baik itu bukan cuma untuk kita nikmati, tapi itu juga harus dinikmati juga oleh anak cucu kita. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih. Bang, sehat selalu Bang. Terima kasih Bang Joko sudah memberikan edukasi kepada kita dan mencerahkan juga tentang isu-isu seputar isu-isu lingkungan dan juga masyarakat sipil. Jadi pesan yang kita ambil atau kesimpulan yang kita ambil dari episode kali ini yakni negara Indonesia ini bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, maka dibentuk sebuah pemerintahan yakni yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat serta melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah penggalan dari alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi semangat, yang menjadi jiwa dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di negara kesatuan meliputi juga Kalimantan Barat ini. Kira-kira begitu Pak Ulis. Terima kasih Bang Joko sudah repot-repot ke sini. Dari kami tetap saksikan program Kalbar 1 Talk atau singkatnya itu Kastok. Karena kita akan hadir mengedukasi masyarakat melalui narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, kira-kira begitu. Terima kasih. Wallahumma fi'il wa fi'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dalam Merdeka.